Halo guys, kembali lagi bersama gue Vero di segmen apa aja berita dan opini yang bisa kita komentarin bareng di sepanjang minggu kedua Desember ini. Langsung gas, ada mulai dari akhirnya ada yang bebas dari kena hukuman FA, siapakah itu, sampai akhirnya gue cukup kaget bahwa Arsenal mengincar-incarannya Liverpool, Liverpool. Siapakah dia, langsung kita bahas. Oke, seperti biasa kalau lu yang baru, biasanya gue di segmen yang sebenarnya baru ada di musim ini tuh adalah ada segmen ini ya, preview, maksudnya ngomentarin apa aja sih berita maupun opini yang terjadi atau rumor bahkan yang terjadi di sepanjang setiap pekannya. Kali ini di pekan kedua Desember gue mulai dari yang sedih, nggak ada yang sedih sekarang, emang berita gitu sih nggak ada yang terlalu sedih-sedih banget ya. Dan akhirnya ada berita yang cukup menyenangkan sebenarnya, yang menyenangkan ya, ini Arteta akhirnya tidak jadi dihukum. Rumornya sih karena ada semacam belaan dari Joe Willock, nggak tahu itu katanya cukup membantu FA buat tidak memberikan hukuman berlebih kepada Mikel Arteta. Tapi ya let's see lah. Yang jelas buat gue, sejak pelatih tidak boleh terlalu banyak komen, itu bagus dari segi menghemat waktu, tetapi dari segi kebebasan berpendapatnya mulai dikurangi, berekspresi itu khususnya. Oke, kemudian kita masuk ke berita langsungnya transfer, karena ini memang mendekati Januari. Biasanya tuh pertengahan Desember tuh udah mulai ramai tuh yang aneh-aneh lah rumornya gitu ya. Dan ya sebelum kesana gue cuma pengen beritahu kalau silahkan subscribe kalau kalian suka konten gue, karena ini udah urusan view tapi masih 8 yang subscribe guys. Kalau bisa bikin akun double biar banyak juga. Canda. Oke, kita mulai dari berita Arsenal. Rumornya ada pengen ngincar Solanke jika tidak bisa ngincar Ivan Toney. Ingat kan, kalau Ivan Toney katanya diincar boleh pinjem karena Arsenal terlibat FFP. Dan jika tidak bisa, jadi dia minjem Solanke. Oke, sekilas tentang Solanke, gue juga kaget kenapa sih Arsenal mengincar striker yang main di papan bawah gitu. Emang sih dia mungkin nanti bisa berkontribusi di sistemnya Arteta ya, karena Arteta udah terbukti bisa ngebawa sekian banyak pemainnya grade grade B lah gitu, grade B menjadi makin oke. Tetapi Arsenal yang sekarang jika pengen jadi Arsenal yang juara itu butuh next lagi, itu masalahnya. Next yang lebih levelnya tuh lebih next lagi, itulah ya yang tidak dimiliki Arsenal, namun dimiliki City dan Liverpool pada 3 atau 4 tahun yang lalu, dan Arsenal tidak punya sekarang. Itu masalahnya. Pemainnya oke, bekerja dalam tim oke, cukup stabil dibanding tim-tim lainnya, tetapi memang butuh leverage lagi biar bisa nanti ke juara gitu. Dan kalau ngandalin striker kayak Gapsus yang pekerja keras aja sebenarnya nggak cukup, sebenarnya jujur aja nggak cukup. Tetapi untuk bisa bersaing di 2-3 itu udah cukup sebenarnya. Tapi untuk bersaing untuk juara itu, untuk benar-benar bisa juara ya, ini juara bukan bersaing juara doang, tapi juara itu butuh lah. Solanke ini mirip seperti Nunes, tetapi agak versi lebih lamban, dribblenya sedikit lah, tapi termasuk juga yang kenceng dan dribble. Dan jika gue liat Ivan Toney, Solanke sama siapa itu namanya, strikernya Leipzig yang tinggi tuh, si siapa namanya, si anjir gue lupa lah siapa namanya, kayaknya si pokoknya gue lupa siapa namanya, pokoknya strikernya Leipzig yang masih muda 20 tahun tuh. Itu sebenarnya kesamaan mereka adalah mereka itu pekerja keras ya, mereka itu pekerja keras. Iya sih, mereka sama-sama pekerja keras, mirip Kasus, tapi dan juga kuat bola udara, itu kekuatan mereka dibanding Kasus ya. Tetapi yang gue bisa bilang Ivan Toney itu jago dalam memberikan umpan-umpan panjang, itu berguna banget ketika dia lagi link up, langsung ngasih umpan panjang buat umpan panjang yang akurat ya, karena setiap pemain bisa ngasih umpan panjang, tapi masalahnya yang akurat itu siapa. Nah, dia Ivan Toney itu bisa ngasih seperti itu. Sedangkan si siapa namanya, si pemain Leipzig yang gue lupa namanya itu dia juga tinggi, pressnya juga bagus, pekerja keras juga, tetapi dan itu bagus dalam visi, bermain dalam visi, karena dia terbiasa bermain di Salzburg sebelumnya, dan sekarang Leipzig yang bermain tektok dalam sistem yang lebih rapi gitu. Dia bagusnya di situ. Sedangkan yang terakhir yakni si Solanke ini dia tuh cepat, kan gue bilang dia tuh kayak Darwinus tetapi versi sedikit downward. Dia tuh lebih cepat, pekerja keras juga, lebih cepat, lebih bisa ngedribble daripada Ivan Toney dan si gue lupa siapa namanya striker Leipzig itu.
Nah cuman masalah dari ketiganya lah, bukan striker yang jaminan 21 gol. Walaupun musim lalu Ivan Toney 21 gol tadi di Liga Inggris maupun total semua kompetisi, it's not guaranteed it will score hampir 20 gol setiap musim gitu. Itu nggak ngejamin, itu masalahnya, bukan tipe-tipe yang striker seperti itu yang dicela Arsenal. Untuk sekarang masalahnya yang ada itu adalah nanti gue bahas, yakni Vlahovic sama satunya lagi nanti gue bahas, tapi Vlahovic. Cuma masalahnya Vlahovic tuh mungkin Arsenal sakit hati karena sempat ditolak tahun 2022 awal lalu, makanya dia nggak mengincar lagi si Vlahovic ya. Dia nggak mengincar si Vlahovic, akhirnya ngincer yang lain aja, yang lain yang lebih mahal juga sebenarnya daripada Solanke, tapi nanti di musim panas, bukan di musim dingin. Di musim dingin dia pengen ngincer si Solanke sama si Turin ya. Sedangkan akhirnya saat itu juga Arsenal pengen ngincer striker muda asal Santos, yang dimana Santos ini klubnya Neymar dan Pele yang akhirnya terdegradasi setelah 111 tahun, berarti 111 ya. Dia tuh 17 juta pounds, tapi kalau misalkan mungkin klubnya degradasi mungkin bisa lebih murah, sekitar 10 juta lah. Dia tuh kayak Gapsus sebenarnya, tetapi dia lebih bagus finishing, tapi itu nggak tahu ya, itu kan di Liga Brazil, nggak tahu kalau di Liga sekarang itu gimana gitu. Kemudian ada Cedric yang diincar Villarreal. Nah kemudian Cedric pergi di Januari, Arsenal benar-benar kudu datangin lah, karena nggak ada lagi backup di back kanan. Kalau misalkan cuma ngandelin Ben White yang sebenarnya back tengah, jadi full back tuh ya perlu ada pelapis lah. Walaupun sebenarnya gue lebih suka back yang full back asli ya, bukan back yang disulap jadi full back kayak Ben White gitu sih ya. Apalagi Cedric kan selesai kontraknya di tahun 2024 dan kayaknya nggak ada perpanjangan sama Arsenal. Walaupun Arsenal cukup open sampai akhirnya dia bisa masuk ke Arsenal dan sempat menjalani debutnya di Liga Champions dan full 90 menit pertamanya di musim ini di kemarin lawan PSV. Kemudian akhirnya Arsenal lirik back tengah maupun yang juga bisa bermain di back kanan dari Ajax lah, yakni Hatpo ya, baru 17-18 tahun ya. Gue nggak tahu ya Arsenal ngincar pemain muda gitu, ngapain sih ngincer aja yang ya dulu lah gitu. Kalau mereka ngincer yang muda ya nggak tahu kenapa ngincernya muda terus gitu. Jangan kayak apa backnya Spanyol tuh loh yang diincer, gue lupa namanya, asal Granada apa siapa gitu, umur 18 tahun nggak ada ngincer sekarang, udah hilang kabarnya juga. Terus kemudian Arsenal incerannya Liverpool. Sebenarnya Liverpool bukan ngincer, cuma dirumorkan mengincar sebenarnya. Ya ini back tengah kirinya Sporting sebelumnya ini Gonzalo Inácio sebenarnya juga satu pemain yang gue suka ya, karena dia sempat di setahun yang lalu, musim lalu sempat dirumorkan bakal ke beberapa klub besar juga. Dia itu termasuk yang tipenya kayak Ben White lah, dalam artian bisa ngasih passing bagus, ball playing defender lah sebenarnya dia termasuk. Ya kayak siapa namanya itu si Martinez di MU lah, yang bisa bermain kayak apa namanya kayak dari kaki ke kaki, ngasih poin bagus juga, bantu serangan lah kurang lebih gitu. Tapi release cost-nya cukup murah lah, 60 juta, nggak yang semahal-mahal banget. Gue nggak tahu kenapa seperti ini, gue nggak pasang 80-100 gitu ya. Setidaknya mungkin bisa lah Arsenal di harga 50 juta lah ya minimal 50 juta lah plus add-on gitu, kalau nggak 40 plus add-on gitu kan, mepet itunya gitu. Terus inilah yang paling gue bikin suka ya, ini Arsenal mulai dirumorkan pengen datangin Osimhen musim panas mendatang. Terlepas ada kabar katanya, nggak tahu ini langsung di Fabrizio sudah yang bilang Osimhen baru perpanjang kontrak tapi setahun sih syukurnya sampai 2026 sih. Dan ada katanya tuh kesepakatan untuk menaikkan klausulnya yang dari katanya 100 jadinya 120 juta euro apa 133 juta euro, gue nggak tahu. Pokoknya jelas klausulnya naik. Tapi pun Arsenal kalaupun ya misal di musim panas nanti beli Osimhen dengan klausul seperti itu, kemungkinan besar Arsenal cuma bakal mempermanenkan Raya sama datangin ini orang, karena kemungkinan targetnya di musim dingin ini adalah yang paling terbaru ya rumornya, yang sebenarnya gue bahas di video lalu sebenarnya itu adalah
ngincer back kiri, pokoknya back, gua nggak tahu back full back, tapi gue masih full back ya, karena full backnya kurang banget karena banyak cedera, yakni si Timur sama si Eno. Dan si gelandang tengah, tapi dengan posisi dengan kondisi pinjaman sih, karena perlu juga melihat kondisi Partey dan Tomiyasu Pakavit ya, karena ya udahlah hopeless lah Partey musim ini, udah kayak pasien BPJS dari musim lalu sebenarnya. Iya, cuman dia lebih makin buruk lagi tuh di musim ini, supaya gue gak nyangka sampai segitu parahnya gitu. Dan ya gue harap juga Tomiyasu juga balik gitu ya, balik. Syukurnya dia cuma cedera sebulan, dan sejak dicedera sampai nantinya dia sembuh tuh adalah memberat lawan Liverpool doang gitu, nggak ada yang lain. Gue suka sih kalaupun dia nanti ya semoga bisa datangin Osimhen plus permainan karenanya, itu udah cukup lah buat musim depan ya. Kalau musim dingin ini please datangin satu either fullback, kalau nggak ya gelandang sentral gitu, walaupun dengan status pinjaman. Oke, see you in the next videos.